Perkenalkan, nama saya Francisco Senardo dengan NIM E1101221053. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi, Ilmu Komunikasi kelas B. Perbedaan kultural dan gender dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap komunikasi nonverbal karena perbedaan nilai, norma, dan ekspektasi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tersebut. Untuk aspek yang pertama, perbedaan kultural. Setiap budaya memiliki norma dan nilai yang unik. Cara orang berbicara dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh dapat bervariasi secara signifikan antar budaya. Beberapa budaya mungkin lebih menekankan untuk mengekspresikan emosi secara terbuka, sementara yang lain mungkin lebih cenderung untuk menahan ekspresi emosional. Selain itu, gaya komunikasi nonverbal seperti tingkat intonasi suara, gestur, dan ekspresi wajah dapat bervariasi secara signifikan antar budaya. Misalnya, beberapa budaya mungkin cenderung menggunakan gerakan tangan yang lebih aktif, sementara yang lain mungkin lebih mengandalkan ekspresi wajah. Sebagai contoh, orang Rusia memiliki persepsi tentang senyum yang berbeda dengan kebudayaan negara lain. Di negara lain, senyuman adalah sebuah ekspresi hati atau ungkapan perasaan kegembiraan dan kebahagiaan hati. Sementara arti senyuman bagi orang Rusia berbeda. Jika orang asing memberikan senyuman pada mereka, maka arti dari senyuman tersebut menandakan bahwa ia sangat tertarik padanya. Selain itu, orang Rusia menganggap bahwa jika memberikan terlalu banyak senyuman kepada orang lain, maka akan membuatnya terlihat bodoh. Aspek yang kedua yaitu perbedaan gender. Norma-norma budaya yang terkait dengan gender dapat mengaruhi komunikasi nonverbal. Beberapa budaya mungkin lebih mendukung atau menghambat ekspresi emosional tertentu pada pria atau wanita. Beberapa budaya atau stereotip gender mungkin mengharapkan bahwa pria dan wanita mengekspresikan emosi dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, ada stereotip yang menyatakan bahwa pria seharusnya lebih tahan emosi dibandingkan wanita. Selain itu, gaya komunikasi nonverbal dapat terkait erat dengan stereotip gender. Pria dan wanita mungkin cenderung mengadopsi gaya komunikasi tertentu yang dianggap lebih sesuai dengan norma-norma gender dalam masyarakat mereka. Teori pelanggaran harapan menjelaskan bahwa tiap manusia memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Teori pelanggaran harapan berpegang pada bagaimana pesan disampaikan kepada orang lain dari jenis perilaku yang akan dipilih individu dalam sebuah interaksi. Ketika kita berkomunikasi, kita membentuk harapan tentang bagaimana orang lain seharusnya berperilaku berdasarkan norma-norma sosial dan budaya. Pelanggaran harapan terjadi ketika perilaku orang lain tidak sesuai dengan harapan tersebut, yang dapat memicu reaksi emosional atau kognitif dari penerima pesan. Contohnya adalah seseorang yang menurut kita menarik mulai melakukan kontak mata. Kita mulai membuat prediksi mengenai orang tersebut. Contohnya, orang tersebut tertarik dengan kita atau orang tersebut ingin berinteraksi dengan kita. Padahal kenyataannya, perilaku tersebut hanya terjadi secara spontan dan tidak memiliki maksud dan tujuan. Teori kebohongan atau Interpersonal Deception Theory atau IDT digunakan untuk menjelaskan kebohongan dalam komunikasi seseorang dengan cara memancing lawan bicara dengan informasi yang tidak benar, sehingga terbongkarlah kenyataan kebohongannya. Teori ini mengacu pada perilaku individu yang secara sadar menyampaikan pesan yang menimbulkan kepercayaan atas kesimpulan palsu bagi penerima pesan. Keberhasilan dari kebohongan tergantung dari tingkat kecurigaan responden, dan kebohongan juga dapat menciptakan perasaan bersalah dan keraguan. IDT merupakan salah satu teori komunikasi kontemporer yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi kebohongan informasi yang dilakukan oleh individu pada melakukan komunikasi interpersonal. Beberapa contoh kasus teori kebohongan yang pertama adalah di mana seseorang menyampaikan informasi yang tidak benar pada orang lain dalam komunikasi antar pribadi. Misalnya, seorang mahasiswa mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia akan berangkat kuliah sampai malam karena ada kelas tambahan. Padahal sebenarnya dia hanya memiliki kelas sesuai jadwal tanpa ada kelas tambahan. Alasan ini dibuat agar dia dapat pergi ke rumah teman dekatnya di kampus, yang merupakan contoh dari pergalakan atau equivocation. Contoh kedua adalah
mencakup situasi di mana seorang menyembunyikan informasi dari orang lain dalam komunikasi antar pribadi. Misalnya, seseorang teman yang tidak ingin menghadiri acara ulang tahun seseorang, tapi tidak ingin menyatakan alasan sebenarnya, sehingga dia mengatakan bahwa dia memiliki rencana lain pada hari itu. Hal ini dapat dianggap sebagai contoh dari penyembunyian informasi atau withholding. Sekian penjelasan singkat saya mengenai beberapa pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah komunikasi antar pribadi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.